Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 7 akan mempresentasikan hasil akhir dari proyek akhir kami mengenai matkul pemrograman web kelas A. Eh, Proyek akhir yang kami buat yaitu adalah sebuah website dengan judul websitenya adalah Codebook, yaitu perpustakaan online berbasis website. Pertama, saya akan memperkenalkan anggota masing-masing terlebih dahulu. Baik, untuk anggota kelompok, yang pertama ada Ibnu Nazm Ar-Rosyid dengan NIM belakangnya 009, kedua Salsabila Fauziah dengan NIM belakangnya 016, Ahmad Zikri Salam dengan NIM belakangnya 019, lalu diri saya sendiri Bima Aditya Sukoco dengan NIM-nya 025, lalu terakhir Fajar Rizky Ramadan dengan NIM 029. Lanjutkan. Nah, untuk topik pembahasannya ada pendahuluan, landasan teori, pembahasan, lalu diakhiri dengan kesimpulan. Nanti setelah keempat ini akan ditampilkan demo yang akan dijelaskan oleh rekan saya nanti. By the next. Untuk pendahuluan akan saya serahkan kepada rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang. Latar belakang kami untuk membuat aplikasi perpustakaan online Codebook ini yaitu karena perpustakaan sangat penting dan dibutuhkan oleh semua orang karena perpustakaan sendiri menyediakan ilmu pengetahuan yang dapat digunakan untuk menentukan tujuan hidup dan lain-lainnya. Indeks minat baca di Indonesia juga tergolong cukup rendah, sehingga perlu upaya untuk meningkatkan literasi atau minat baca yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah dengan melakukan digitalisasi perpustakaan atau mendorong upaya-upaya lain. Nah, kami sendiri menggunakan upaya membuat perpustakaan online Cookbook yang dapat diakses kapan dan di mana saja. Cookbook ini memudahkan akses pengguna untuk mengakses buku serta diharapkan meningkatkan minat baca di Indonesia. Cookbook ini juga eh, meningkatkan efisiensi peminjam buku dengan mengatasi beberapa masalah seperti kesulitan mencari buku, kehabisan stok buku atau stok buku yang tidak tersedia, dan mendigitalisasi kegiatan peminjaman buku menjadi lebih praktis dan terintegritas dan dapat terhubung dengan internet dan layanan lainnya. Bali next. Selanjutnya ada maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan kami membangun website ini yaitu eh, mendigitalisasi kegiatan yang konvensional agar dapat dilakukan melalui internet dengan lebih mudah dan dengan begitu meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Selanjutnya ada memberikan layanan yang dapat membantu serta memudahkan peminjam buku untuk mencari dan mendapatkan buku yang dia inginkan dari perpustakaan online. Memberikan efisiensi terhadap penggunaan perpustakaan konvensional dengan adanya website perpustakaan online Cookbook ini. Selanjutnya, memberikan kemudahan bagi pembaca buku yang akan meminjam buku secara online melalui website Cookbook. Lalu ada membuat rancangan sistem, aplikasi, dan database perpustakaan online. Selanjutnya ada menyelesaikan tugas akhir mata kuliah pemrograman web. Boleh next. Ruang lingkup kami di sini yaitu membuat website ini ditujukan untuk penggunaan perpustakaan baik dari sisi pengguna dan juga dari pihak pustakawan sebagai admin. Dalam website Cookbook ini, pengguna dapat melakukan pembuatan akun pada website dan login, pencarian serta peminjaman buku dengan waktu yang sudah ditentukan pada website Cookbook. Sementara dari sisi pustakawan sebagai admin dapat melihat dan menghapus user atau pengguna website Cookbook, dapat mengupdate, menambahkan, dan menghapus buku yang ada pada website, dan juga dapat melihat serta menyelesaikan maupun menolak peminjaman buku yang dilakukan oleh user pada website Cookbook.
Website ini mempermudah penggunanya dalam mencari serta meminjam buku yang ada pada perpustakaan online ini, serta memudahkan perpustakawan untuk mendata buku seperti mengupdate, menambahkan, dan menghapus buku. Pada website ini juga memudahkan pustakawan dalam mengecek pinjaman buku yang dilakukan pengguna. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama ada pemrograman web. Pemrograman web adalah proses menciptakan aplikasi atau situs web dengan menulis, menguji, memperbaiki, dan memelihara kode-kode yang diperlukan. Ini melibatkan bahasa pemrograman, pengujian, dan penyesuaian kode untuk menjaga kinerja dan memenuhi kebutuhan pengguna. Web programming membutuhkan pemahaman konsep pemrograman, teknologi web, dan keterampilan dalam menyelesaikan masalah. Lalu selanjutnya ada HTML, CSS, dan JavaScript. HTML digunakan untuk membuat struktur dasar halaman web. CSS digunakan untuk mengatur tampilan dan tata letak, sedangkan JavaScript digunakan untuk membuat interaksi dan perilaku dinamis. Ketiganya merupakan komponen penting dalam mengembangkan situs web interaktif. Dengan kombinasi HTML, CSS, dan JavaScript yang baik, pengembang dapat menciptakan situs web menarik dengan tampilan yang menarik dan pengalaman interaktif yang lebih baik bagi pengguna. Next. Selanjutnya ada PHP. PHP adalah bahasa pemrograman server-side yang digunakan untuk pengembangan aplikasi web. PHP dapat disisipkan di antara kode HTML, dieksekusi server, dan menghasilkan output berupa HTML yang dikirimkan ke browser. Dengan PHP, programmer dapat menyembunyikan implementasi dan logika dari pengguna sehingga menghasilkan aplikasi web yang lebih aman dan mudah dipelihara. Lalu selanjutnya ada MySQL. MySQL adalah DBMS yang menggunakan bahasa perintah SQL dan populer dalam mengembangkan aplikasi web. MySQL memiliki dua jenis lisensi. Yang pertama ada free software dan shareware. Lisensi free software memungkinkan akses tanpa batasan, sedangkan lisensi shareware itu memiliki batasan yang ditentukan oleh pemiliknya. Lalu selanjutnya ada Exam, yang dimana Exam ini adalah perangkat lunak server berbasis web open source yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi web. Exam dapat digunakan di berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, dan macOS. Exam menyediakan lingkungan lengkap dan siap pakai untuk pengembangan aplikasi web tanpa perlu konfigurasi server manual. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, pada pembahasan di sini kami melakukan beberapa tahap-tahapan dalam pembuatan websitenya. Di sini pertama kami membuat dulu sitemap-nya atau semacam rencana tentang halaman atau eh, jalan aksesnya ke dalam halaman codebook ini. Jadi di sini kami ada halaman user dan halaman admin. Seperti yang dijelaskan di pendahuluan, admin ini berguna sebagai pustakawan, selayaknya pustakawan, di mana dia bisa mengedit buku, menambahkan buku, dan juga dia juga bisa menghapus user yang mungkin melewati pelanggaran atau gimana. Dan di sini dia juga bisa mengecek histori peminjaman. Nah, di sitemap ini, di sitemap Amim, nanti terlihat pada homepage admin akan ada opsi list user, update buku, cek peminjam, dan logout. Nah, cek cek user dan list user, update buku, cek meminjam ini nanti akan diarahkan ke halaman-halamannya tertentu. Seperti yang terlihat di sitemap-nya, untuk list user akan ada list user. Nah, yang warna hitam ini adalah fungsionalitas-fungsionalitas yang akan nanti ditambahkan ke halamannya. Lalu yang kuning ini sama seperti halaman user, ini berguna sebagai halaman login atau sign in-nya. Tapi untuk admin, dia ini hanya bisa sign in, tidak bisa sign up. Kalau untuk sitemap user, di sini kita bisa sign in kalau semisal sudah memiliki akun, tapi kalau misalnya belum memiliki akun bisa sign up.
Nanti setelah sign up atau setelah sign in, user akan diarahkan ke homepage, di mana homepage ini memiliki beberapa fitur, yaitu ada kita bisa mengakses ke halaman about mengenai penjelasan singkat tentang cookbook, lalu mengenai book list, di mana kita bisa melihat daftar lebih lengkap buku apa saja yang disimpan, lalu ada history. Di sini history ini nanti akan bekerja selayaknya profil dan juga riwayat kita, apakah apa saja buku yang kita pinjam. Lalu untuk yang terakhir ada book cover di sini, jadi seperti slide-nya rekomendasi, di mana saat kita pencet nanti kita bisa melihat detail bukunya. Nah, dan juga terlihat kan ya di sebelah kiri ada book list, detail buku, peminjaman buku. Itu adalah tahap-tahapannya ketika kita menekan buku di book list. Di mana saat kita menekan book list, ada book covernya, kita pencet, kita akan diarahkan ke halaman detail buku. Lalu ketika kita ingin meminjam, maka kita pencet pinjam, maka akan diarahkan ke halaman peminjaman buku. Ketika kita mau pinjam, nanti user akan diarahkan ke halaman history atau profile untuk melihat status terbarunya, apakah dia sedang meminjam atau tidak. Baik, itu saja untuk sitemap. Untuk selanjutnya adalah perancangan database-nya. Nah, baik untuk perancangan database-nya, seperti biasa, tahap awal dalam pembuatannya adalah membuat ERD-nya atau Entity Relationship Diagram. Jadi di sini kami membuat tiga table, di mana table ketiga yaitu meminjam buku adalah relasinya. Nah, user ini, table user digunakan untuk menyimpan data user, lalu yang buku ini untuk menyimpan data buku. Nah, untuk relasinya, table meminjam buku, ID user dan ID buku ini dideklarasikan sebagai foreign key. Lalu untuk ID user pada user ini dijelaskan sebagai primary key dengan sifatnya auto increment, di mana dia akan otomatis menambahkan satu pada setiap data yang dibuat. Nah, meminjam buku ini sangat berguna untuk sangat berguna untuk fungsi peminjaman. Nah, untuk tabelnya, tabel deskripsi dari ketiga tabel yang saya sebutkan tadi dapat dilihat di bawah. Lalu untuk selanjutnya pembacaan dengan sesuai dengan RD-nya atau relasi-relasinya yang akan dijelaskan, boleh tolong di zoom out, Ibnu. Nah, baik. Saya bacakan sesuai dengan ERD dan implementasi yang dilampirkan tadi, relasi yang dibentuk adalah sebagai berikut. Jadi relasi antara table user dengan table history adalah one to many. Nah, ini memiliki arti bahwa satu user dapat melakukan peminjaman pada semua buku sebanyak-banyaknya. Lalu kedua adalah relasi antara table buku dengan table history adalah many to one. Ini memiliki arti bahwa semua buku dapat dipinjam oleh satu user. Lalu untuk selanjutnya, nah setelah kami menyusun sitemap dan juga hmm, database-nya, di sini kami mulai melakukan koneksi backend dan frontend. Lalu untuk yang kiri ini adalah sintaks untuk melakukan koneksinya kepada XAMPP-nya. Jadi, Codebook ini menggunakan arsitektur file MVC, Models View Controller, dalam manipulasi data di dalamnya. Model digunakan untuk menjalankan perintah ke database dengan fungsi berorientasi objek dan kelas. View digunakan sebagai tampilan desain web dan mempermudah implementasi konsep single page application dengan komponen seperti header dan footer yang dapat digunakan berulang kali. Lalu controller ini menyambungkan komponen view dengan model dan melakukan pemanggilan fungsi saat pengguna berinteraksi dengan tampilan. Proses koneksi front-end dan back-end terjadi di controller, di mana fungsi model dan view dipanggil untuk manipulasi data dan menampilkan tampilan berdasarkan interaksi pengguna. Lalu untuk di sini kami akan menampilkan sekilas tentang VS Code atau model model MVC yang kami buat di VS Code-nya. Nanti ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, pada codebook ini kami menggunakan arsitektur dari MVC. Baik, di sini terdapat models. Models di sini digunakan untuk mengatur database dari codebook yang telah kami buat. Di sini terdapat book model. Book model ini digunakan untuk mengambil data dari data book yang telah kami buat pada MySQL. Selanjutnya terdapat user model sama seperti book model. Cuma di sini kami menggunakan data dari user yang akan diambil. Selanjutnya terdapat view.
view di sini terdapat admin, home, dan template dan user. Admin di sini digunakan untuk mengatur tampilan dari admin. Terdapat homepage, index, list user, pinjam buku, pinjam search, tambah buku, update buku detail, dan update buku. Selanjutnya terdapat home. Home di sini digunakan untuk mengatur login page dan register. Selanjutnya terdapat user. User di sini digunakan untuk mengatur tampilan user seperti about, book list, buku, history, homepage, dan pinjam buku. Di sini juga terdapat template header dan footer. Di sini digunakan pada setiap filenya, jadi digunakan secara berulang kali. Pada pada in- pada pada MVC ini juga kami menggunakan controller yang dibagi menjadi 3, yaitu admin untuk mengatur pada bagian adminnya. Selanjutnya terdapat home untuk mengatur pada bagian sign in dan sign up, dan user untuk mengatur bagian dari user. Kami sini menggunakan kelas yang berbasis PBO, berbasis objek. Baik, seperti itu saja penjelasan MVC-nya. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Pengembangan perpustakaan online Cookbook meningkatkan efisiensi peminjaman buku dan memberikan solusi tinggi bagi masalah dalam peminjaman buku konvensional. Cookbook memungkinkan pengguna mencari dan meminjam buku dengan mudah, sementara pihak perpustakaan dapat mengelola data buku dan peminjaman dengan lebih efisien. Dalam pembuatan Cookbook, penggunaan HTML, CSS, JavaScript menciptakan tampilan menarik dan interaksi dinamis. PHP dan MySQL memberikan keamanan dan kemudahan dalam pengelolaan data. Konsep MVC meningkatkan modularitas aplikasi. Secara keseluruhan, Codebook memudahkan akses dan pengelolaan perpustakaan online serta berkontribusi dalam meningkatkan minat baca dan pengetahuan masyarakat. Selanjutnya akan dilakukan demo oleh rekan saya. Oke, di sini selanjutnya saya akan melanjutkan terkait dengan penjelasan demo dari hasil tampilan maupun fungsionalitas kami di dalam website yang telah kami bangun ini. Jadi di sini ketika case-nya itu adalah user baru dan dia akan melakukan proses penginputan data baru, maka di sini akan kita masuk ke dalam buat di sini atau kita belum memiliki akun gitu. Kondisi kita belum memiliki akun, maka kita dapat menggunakan pemasukan username pertama boleh bebas, kemudian juga email. Kita akan coba dengan tes 2 mungkin ya, tes 2 email. Kemudian di sini kita melakukan pengisian password seperti apa dan pengecekannya juga dilakukan di dalam sistem ini. Ketika memang passwordnya belum sesuai, dia tidak akan masuk gitu. Kemudian ketika memang sesuai, dia akan dimasukkan ke dalam database. Kemudian juga pada email, ketika email tersebut sudah tersedia, maka dia tidak boleh melakukan registrasi kembali gitu. Dan sini mungkin ketika itu kita akan melakukan pengecekan dulu nih apakah semuanya selesai gitu. Oh, ternyata datanya itu valid atau bisa masuk ke dalam database gitu. Ketika masuk ke dalam database, maka akan disuguhkan halaman sign in untuk melakukan pemasukan data ke dalam uh, aplikasi berbasis web ini atau fungsional utamanya nanti gitu. Jadi kita langsung masuk saja. Jadi kan tadi untuk proses create, read, update, delete-nya itu untuk create sudah ya. Kita melakukan pembuatan akun itu salah satunya gitu. Jadi kita membuat sebuah akun baru dengan ketentuan username, email, password itu, dan kemudian kita akan masuk ke dalam website ini gitu. Kita akan masuk dan ternyata datanya valid lagi autentikasinya. Jadi kita masuk ke dalam ke dalam website ini, yaitu dia role-nya itu berupa user biasa karena admin itu akan dijelaskan selanjutnya gitu. Jadi di sini kita menjelaskan terkait dengan bagaimana si sebuah uh, website ini dapat digunakan gitu. Di sini kita memiliki search bar, jadi ketika memang kita ingin mencari gitu, namun ternyata bukunya tidak ditemukan, maka dia tidak akan memberikan ketentuan buku ditemukan atau seperti apa, tapi dia akan menampilkan kembali data-data yang ada di dalam
buku list buku ini gitu. Jadi ketika dia ternyata tidak ada, maka akan dialihkan ke dalam list buku dan kita bisa terus mencarinya lagi gitu. Mungkin sampai ketemu atau ketika typo dan lain-lain. Terus kemudian ketika di sini contohnya kondisi kita mencari data yang ada gitu. Maka dapat terlihat bahwa oh ternyata datanya itu ada, ini berada pada list buku gitu. Jadi seperti itu untuk fungsionalitas dari search bukunya. Dan di sini kita mungkin akan menjelaskan terkait dengan navbar ya. Di sini navbar kita memiliki 4 fungsi untuk home ini kita untuk homepage seperti biasa. Kemudian about di sini terkait dengan kredit dari siapa yang pembuat dan penjelasan secara singkat dari deskripsi cookbook ini. Di sini ada kami, nama dan NIM. Kemudian di sini juga kita memiliki booklist yang tadi ketika dialihkan kita melakukan pencarian akan dialihkan langsung ke dalam booklist untuk hasil dari pencarian tersebut gitu. Kemudian di sini ada history yang nantinya akun ini akan memiliki sebuah history di mana ketika kita melakukan pinjam buku, maka history tersebut adalah history kapan kita melakukan peminjaman dan kapan kita harus mengembalikan buku tersebut. Dari sini itu seperti lebih mirip ke status peminjaman gitu. Di sini kita akan langsung melakukan uji coba peminjaman sebuah buku di dalam database ini gitu. Jadi kita melakukan peminjaman buku si user biasa ini bagaimana sih gitu. Jadi contohnya di sini ada satu buku yaitu buku ajar manajemen, kita lakukan peminjaman. Di sini kita bisa meminjam buku ini karena kita masih memiliki stok sebanyak 14 dan di sini ada deskripsi singkat dan juga judul dan seperti siapa apa saja isi detail-detail dari buku tersebut. Ini kita langsung klik pinjam aja dan kita bisa jelaskan secara singkat alasan apa yang kita kenapa kita membutuhkan buku ini dan juga di sini kita dapat menambahkan hari berapa lama hari yang kita butuhkan untuk mengembalikan buku ini. Di sini diberikan 3 opsional untuk tenggat waktu yang akan diambil gitu oleh si peminjam ini. Jadi di sini saya akan mencoba untuk 7 hari. Jadi ketika sekarang saat ini tanggal 13, maka akan dikembalikan atau wajib dikembalikan pada tanggal 20 gitu. Kemudian di sini akan dilakukan peminjaman buku ketika kita melakukan pinjam buku. Kita diberikan pemberitahuan bahwa kita berhasil meminjam, maka akan dilakukan pengarahan kepada halaman histori yang berisi dari ketentuan tadi kita meminjam, yaitu ada tanggal dipinjam dan juga tanggal dikembalikan. Dan ini merupakan proses create lagi, dan kita untuk halaman dari user bertipe user ini atau user biasa ini fungsionalnya seperti itu. Jadi kita dapat meminjam buku dan juga dapat melakukan pencarian buku berdasarkan judul. Mungkin untuk halaman dari si user biasa ini seperti itu demoannya gitu. Dan di sini saya akan menjelaskan terkait dengan demo selanjutnya atau tipe user berrole admin gitu. Sini kita pertama-tama kita bisa log out dulu. Dan di sini kita memiliki data admin yang sudah kita inputkan, yaitu administrator dengan email admin@gmail.com. Admin@gmail.com. Kemudian kita masukkan password yang kita miliki terkait dengan admin ini. Kita dapat melakukan sign in dan akan langsung ditampilkan ke dalam halaman atau views yang dimiliki oleh si user berrole admin ini. Jadi di sini kita memiliki dashboard yang menjelaskan terkait dengan kondisi database kita terkait dengan total pengguna, total buku, dan juga total stok buku. Di sini adalah read atau create, read, update, delete. Di dalamnya itu kan ada read. Jadi di sini kita melakukan read data gitu. Berapa banyak sih kita hitung gitu terkait dengan pengguna, buku, dan juga stok buku. Kemudian kita juga bisa melakukan read terhadap list user, dan kita bisa melakukan delete ataupun hapus terhadap user yang ada pada database gitu. Di sini jadi kita coba ketika Hana Syaidah ini kita hapus, kita bisa melakukan delete. Berarti kan kita menjalankan delete gitu. Dan di sini sudah hilang datanya juga, dan kita ketika melakukan penghapusan tersebut, lakukan pengecekan terlebih dahulu, dan juga akan dilakukan penghapusan oleh fungsi hapus pada sebuah controller gitu.
Dan di dalam ini ada juga list buku, kita dapat membaca atau read dari database data-data buku tersebut, dan kita juga dapat melakukan hapus, dan di sini ada fungsi untuk update-nya. Jadi ketika memang ada data baru, data yang memiliki kesalahan ataupun kurangan informasi seperti ini, kita memiliki tahun terbit yang 00, kan kita harus mengupdate ya. Ini sebenarnya keterangan jelasnya tahun terbit itu kapan. Nah, di sini kita akan melakukan fungsi update, di mana di sini kita bisa melakukan update tanggal di sini. Contohnya itu, ini hanya contoh, jadi kita dapat menginput gitu tanggal, tahun, dan juga bulan untuk data yang tidak diketahui tanggal atau tahun terbitnya ini. Jadi kita bisa melakukan perubahan dan kita bisa lihat lagi bahwa di data yang tadi, oh ternyata sudah berlakukan perubahan. Nah, kemudian di sini juga ada read lagi, yaitu kita bisa melakukan penambahan data buku yang kita miliki dengan penambahan file bertipe image gitu. Di sini kita bisa masukkan data-data yang valid gitu terkait dengan ini. Kita tinggal tambahkan penjelasan deskripsi singkat, kemudian kita tambahkan stok berapa banyak, dan kita melakukan penambahan buku. Dan kita dapat melihatnya pada halaman terakhir, yaitu update buku tambah buku yang kita tambahkan barusan gitu. Di sini terlihat bahwa ada judul, penulis, penerbit, dan tahun terbit itu. Kemudian kita juga bisa melakukan delete terhadap data ini. Jadi kita juga bisa mencarinya, dan di sini ketika kita melakukan delete, maka data tersebut akan otomatis hilang gitu. Kemudian kita juga memiliki cek peminjam. Jadi ketika tadi salah satu user ada yang melakukan peminjaman buku, atau yang kita bisa lihat tadi terakhir kali dia melakukan peminjaman buku terkait dengan manajemen strategi, maka dapat dilihat oleh admin di sini. Jadi ketika si user tersebut mengembalikan buku kepada admin, maka admin tersebut akan melakukan pengecekan berdasarkan ID buku ataupun judul buku terkait dengan si ID usernya itu bagaimana, dan kita bisa melakukan apakah dia mengembalikan buku tersebut, maka dia akan melakukan done, dan kemudian done ini akan menghapus data pada history, tabel history. Jadi si user ini anggap saja sudah tidak memiliki hutang atau tidak memiliki buku yang dipinjam gitu terkait dengan buku manajemen strategi ini seperti itu. Dan kemudian ketika reject, ketika memang tanggal hari itu sudah tenggat dan user atau si admin ini sudah mengecek gitu pada tanggal sekian datanya ada apa saja, dan dia bisa melakukan reject atau melakukan penghapusan user. Jadi user ini emailnya akan dilakukan penghapusan karena dia sudah tenggat dan tidak mengembalikan buku tersebut gitu. Dan di sini kita bisa melakukan ketika kita ternyata user tersebut mengembalikan buku, maka kita bisa melakukan down. Maka berhasil dihapus data dari si history atau peminjaman si user tersebut. Kemudian di sini sekian dari penjelasan demo dari halaman admin maupun user dari website yang kami bikin ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.